Salam dalam kasih Tuhan. Perkenankan pada siang hari ini saya membagikan tentang jadilah kuat dalam iman. Apapun pada saat ini masalah kita, apapun yang sekarang ini menjadi landasan kita untuk kita bertumbuh, untuk kita mengalami berbagai macam pemulihan. Puji Tuhan Indonesia sedang mengalami pemulihan kondisi ekonomi dan segala sesuatunya berjalan dengan sangat mulus. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita pasti bersyukur karena seluruh doa-doa yang kita panjatkan di hadirat Tuhan dalam doa syafaat, dalam doa mesbah, dalam doa pagi, sepanjang hari kita berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Hingga kita pada saat ini kita boleh beribadah dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan jadilah kuat dalam iman? Iman siapa yang mesti kuat? Pada hari ini mungkin kita kehilangan pengharapan. Pada hari ini mungkin kita kehilangan sukacita. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, alasan untuk ikut Tuhan mungkin bagi kita sangat penting. Mungkin bagi kita ada perhitungan untung dan ruginya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti Tuhan bukan berdasarkan untung dan rugi, tapi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang memberikan kepada kita penghidupan. Namun bagaimana kita beroleh iman itu sendiri? Bagaimana ketika kita menjalani semua masalah-masalah kita tumbuh iman. Sedangkan mungkin bagi kita sekarang yang sedang berjalan dalam masalah, tidak ada kekuatan sama sekali untuk menapaki semua hari demi hari. Hingga kita sampai pada titik tertentu bahwa kita dimenangkan dari masalah-masalah ini. Karena setiap prajurit yang dipanggil untuk tugas aktif itu bukan cuma diem dan kemudian berkemah saja, tapi melaksanakan ekspansi wilayah kerajaan Allah kemana-mana ya, menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan oleh Injil, harus menceraikan dirinya dari gangguan dunia ini sehingga dia dapat sepenuhnya memuaskan orang yang memilihnya. Jadi kita sedang menjadi terpilih pada siang hari ini untuk menjadi pasukan khusus Tuhan di akhir zaman. Dan ini rangkaian tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kita diingatkan untuk kita terlepas, diceraikan dari dunia ini untuk masuk kepada apa yang dibebankan kepada kita dalam wujud tugas-tugas itu. Mari kita lihat bagaimana kemenangan itu bisa diraih. Bagaimana kemenangan itu bisa diraih. Memang betul ada aturan-aturan dan kita akan bahas nanti aturan seperti apa sebetulnya mengikat seorang yang mengikuti Tuhan. Namun mari fokus kepada kemenangannya. Apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hati kita. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, seorang petani yang bekerja keras harus menjadi orang yang pertama menikmati hasil usahanya. Mengapa? Karena dia bekerja dengan keras untuk mendapatkan hasil berupa panen. Jadi apa yang sekarang bisa kita lihat dari 3 ilustrasi itu? Mari kita lihat kesimpulannya. Perjalanan rohani seseorang yang beriman lebih berupa kepada fokus saja kepada tugas Tuhan yang diemban. Karena pada akhirnya kemenangan itu pasti diraih, ya. Dan kemenangan itu memang menjadi hak kita. Bukan soal kemenangannya, bukan soal tugasnya, bukan soal panennya, secara overall keseluruhan kita beroleh kepastian kemenangan. Namun kemenangan yang kita raih bukan untuk euforia, kita rayakan terus-menerus hingga akhirnya lupa daratan. Namun akhirnya kemenangan yang kemudian diperuntukkan bagi kita sebagai hak milik kita, itu pun juga mesti kita sampaikan, impartasikan kepada orang lain. Katakan amin. Oleh karena itu di ayat 10-nya dikatakan begini dalam 2 Timotius 2. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi tugas, kemenangan dan hasil dari perjalanan hidup orang percaya, misalnya Paulus yang sudah menjadi model indah bagi kita semua, adalah
memenangkan jiwa-jiwa menjadi milik Kristus dan beroleh kemuliaan kekal secara korporat. Yesus setelah penuh dengan roh itu tidak euforia. Tidak mengalami kemenangan demi kemenangan, bebuk kemenangan, tidak. Tapi justru oleh pimpinan Roh Kudus, Yesus mesti mengalami pencobaan. Jika demikian halnya, ini pun berlaku bagi kita. Mungkin berpikir dalam diri kita, ikut Tuhan kok jadinya makin rumit. Ikut Tuhan kok jadinya makin banyak aturan. Ikut Tuhan kok ini dan itunya serba gak boleh. Ikut Tuhan kok makin ribet. Ikut Tuhan kok makin menderita. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, ketika kita benar-benar ikut Tuhan, kelak kita akan ngalamin yang namanya iklim padang gurun ini. Untuk apa? Untuk mengalami lebih dan lebih lagi Tuhan yang hidup, katakan amin. Jadi masalahnya adalah bukan dalam kelemahan kita, masalahnya adalah bukan pergumulan kita, masalahnya adalah segimana Tuhan itu hidup dalam diri kita. Jangan lihat kelemahan kitanya, tapi lihat Tuhannya yang sedang mengajari kita untuk apa. Hingga nanti kemudian kita menyadari di akhir perjalanan tentang padang gurun ini yang perlu kita jalani. Ayat 11 dikatakan, ketika kita mengerti batas titik tertentu mana si pencoba itu bisa mencobai kita dan kemudian kita diloloskan oleh Tuhan, Tuhan sendiri kemudian dilayani oleh malaikat-malaikat ketika pencoba itu meninggalkan Tuhan Yesus. Ada kalanya Bapak Ibu sekalian, pencoba-pencoba itu merintangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Namun tahu nggak Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri datang untuk menjamu melawat kita dengan inisiatifnya sendiri. Kita nggak terlalu repot bertemu dengan Tuhan, tapi Tuhan sendiri telah membuktikan bahwa Dia telah menjadi manusia dan tahu persis batasan penderitaan apa yang pernah dialami manusia. Dan Dia telah menyelesaikan semuanya untuk kita menangkan.